peserta menggunakan nama asli pada nama Zoom. Yang kedua, selama acara berlangsung, mohon mikrofon dalam kondisi mute, kecuali saat dipersilahkan berbicara. Yang ketiga, untuk pertanyaan atau komentar bisa disampaikan lewat kolom chat atau dengan raise hand. Adapun susunan acara kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua pengenalan tenaga kependidikan STAIMAS, yang ketiga adalah acara inti yang meliputi bagian keuangan, bagian perpustakaan, dan bagian akademik. Baik, teman-teman semua, mari kita lanjutkan ke acara yang kedua, yaitu pengenalan tenaga kependidikan. Bisa dimunculkan? Di sini tenaga kependidikan yang pertama ada Kepala Tata Usaha, Bapak Ibnu Asmoro Dwi Anggono Yudo. Adapun tugas dan fungsi pokok Kepala Tata Usaha yaitu yang pertama, menyusun rencana dan program kerja Kepala Bagian Tata Usaha. Yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan urusan akademik, urusan kemahasiswaan, urusan kepegawaian, urusan administrasi persuratan, inventarisasi sarana prasarana, urusan keuangan, dan mengkoordinasikan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen serta pengelolaan informasi. Yang kedua, ada bagian layanan umum dan kepegawaian. Adapun tugas dan fungsi pokok layanan umum dan kepegawaian adalah membuat konsep surat, menginventarisasi surat masuk dan keluar, melakukan proses pengarsipan, membuat semua dokumen yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa, mendokumentasikan dan meliput kegiatan internal, merekapitulasi hasil kuesioner proses belajar mengajar, dan lain-lain. Yang ketiga ada petugas layanan keuangan. Di sini ada Mbak Fadila Nur Amanda Zahro Asmara dan Mbak Intan Putri Lestari. Adapun tugas dan fungsi pokok staf layanan keuangan adalah melaksanakan pembukuan, penerimaan, dan pengeluaran, melakukan segala penerimaan dan pengeluaran keuangan, melakukan layanan keuangan, membantu bagian kepegawaian dalam merekap, melayani pembayaran gaji, mencatat administrasi keuangan mahasiswa. Yang ketiga, yang keempat, ada petugas pusat data dan informasi. Ini saya sendiri, Fatimah Arzak Milenia. Adapun tugas dan fungsi pokok adalah untuk mengelola pangkalan data, mengelola sistem akademik, sister, dan mengelola akses komputer dan jaringan di kampus. Ini untuk petugas teknologi dan informasi ada Bapak Irfandi Efrianto. Adapun tugasnya adalah memeriksa dan memastikan semua komputer terhubung jaringan, memastikan aplikasi digunakan user berjalan sebagaimana mestinya, dan memastikan data user komputer
tidak dibaca dan diambil oleh orang tanpa izin. Untuk petugas layanan akademik ada Ibu Ardilah Agnaina Aulia. Di sini tugas dan fungsi pokoknya adalah memonitoring pelaksanaan perkuliahan, mendistribusikan surat, mengkoordinasi kegiatan mahasiswa, dan menangani administrasi terkait beasiswa. Untuk petugas layanan kemahasiswaan, ada Bapak Novianto Dirmawan Saputro. Tugas dan fungsi pokoknya hampir sama dengan fungsi pokok layanan akademik. Selanjutnya, untuk sarana dan prasarana ada Bapak Sumardi Prabowo. Nanti teman-teman yang berkaitan dengan peminjaman sarana dan prasarana bisa langsung kepada beliau. Yang terakhir adalah pustakawan. Untuk pustakawan, nanti biar memperkenalkan diri sendiri, adapun tugas dan fungsi pokoknya adalah memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian, menyediakan dan mengelola bahan pustaka, memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka, memelihara bahan pustaka, dan menjalankan urusan tata usaha perpustakaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada acara inti. Yang pertama, mari kita simak bersama penjelasan dari bagian keuangan. Kepada Ibu Intan Putri Lestari, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Emil sebagai moderator atas waktunya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sangat disayangkan ya yang datang hanya 16 orang. Padahal ini pelatihan ini sangat bermanfaat untuk mengenal sistem e-kampus yang ada di kampus kita. Baik, saya izin share screen. Perkenalkan dulu, saya Putri dari Keuangan. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembayaran mahasiswa agar mahasiswa bisa membayar melalui online. Baik. Nah, bisa dilihat di sini. Langsung saja nanti akan di-share oleh operator terkait link portal akademik di mana mahasiswa bisa melakukan pembayaran di link tersebut. Nah, mahasiswa bisa memasukkan username dan password yang nanti sudah dikirimkan operator. Lalu bisa langsung masuk. Nah, di sini bisa dilihat, ini adalah tampilan dari e-kampus yang bisa dibuka oleh mahasiswa. Langsung saja klik menu kemahasiswaan, bisa dilihat ada 4 menu, yaitu ada profil, informasi tagihan dan pembayaran, hasil kuesioner, dan informasi akademik. Maka untuk pembayaran kita klik yang kedua, informasi tagihan pembayaran. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bisa langsung kita klik lihat. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebentar. Nah, nanti ini misalnya ada pembayaran 1 wisuda. Nanti kita klik detail.
Nah, sudah terlihat di layarnya semuanya. Di sini ada nomor VA 988 sekian. Maka kita klik salin nomor VA. Lalu oke, sudah mahasiswa bisa membayar VA tersebut melalui aplikasi m-banking yang ada di HP masing-masing. Lalu selanjutnya, kalau sudah nanti membayar lewat VA, langsung klik cetak bukti di sini. Nah, ini sudah bentar loading, nanti bisa di-save. Bisa di-save untuk nanti melakukan konfirmasi kepada admin jika ingin konfirmasi. Begitu bisa diterima nggih penjelasan dari saya. Untuk terkait keuangan nanti karena ini sistemnya SPP mahasiswa itu cicilan, cicilannya bisa dibayarkan per bulan maksimal tanggal 20. Jadi ini kan yang Agustus kan sudah ya dibayarkan melalui daftar ulang kemarin. Ini yang September karena ini mau udah ganti bulan silahkan membayar lagi karena ini sudah tanggal 19 dan juga nanti Oktober nanti juga maksimal tanggal 20. Juga nanti karena sebentar lagi akan ada yang namanya UTS atau ujian tengah semester, maka mahasiswa harus membayarkan sesuai surat edaran yang dikirimkan oleh keuangan. Bisa saja maju sebelum tanggal 20. Dan juga jika ingin membayar langsung, bisa langsung datang ke loket keuangan, yaitu yang ada di sebelah aula. Bisa membayar langsung di situ. Dan juga nanti jika VA-nya itu sudah dibayarkan, bisa konfirmasi ke nomor keuangan, nanti akan di-share di grup nomor keuangan tersebut. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan, Baik, saya cukup sekian mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum pindah ke operator yang lain? Cukup, terima kasih atas waktunya. Mbak Emil bisa dilanjut ke operator yang lain. Terima kasih untuk Ibu Putri. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan bersama paparan dari bagian perpustakaan. Untuk Mbak Astiti, kami persilahkan.
dari awal. Baik, terima kasih kepada Kak Astiti yang telah memaparkan edit jilid bagaimana. Semoga penjelasan nanti bermanfaat untuk kita semua. Dan yang terakhir, mari kita simak pemaparan dari bagian akademik kepada Ibu Adila Aknayana Laila Aulia. Kami persilakan. Cek, cek, cek. Suara saya masuk ya? Masuk. Bisa? Oke.
Ini sesi yang terakhir, namun agak sedikit panjang, yaitu saya akan mensosialisasikan tentang akun e-portal. Akun e-portal ini masing-masing mahasiswa mempunyai akun e-portal ini. Apa sih fungsinya? Fungsinya yaitu setiap teman-teman masuk ke semester baru, semester ganjil, semester genap, di awal itu pasti teman-teman akan diberikan surat edaran untuk melakukan pengisian kartu rencana studi. Kartu rencana studi itu akan dilakukan melalui akun e-portal. Kemudian yang dilakukan lagi dengan akun e-portal yaitu pengambilan kartu hasil studi di akhir semester, teman-teman. Dan ketika teman-teman itu dalam perkuliahan itu juga menggunakan absensi melalui e-portal. Jadi absensinya itu secara online. Jadi kita mempunyai absensi dua, yaitu secara online dan juga secara offline. Seperti itu. Setiap dosen juga mempunyai akunnya masing-masing untuk membuka absensinya setiap memulai perkuliahan gitu. Langsung saja saya mulai. Teman-teman bisa mengakses e-portal ini yaitu dengan cara sama seperti perpustakaan tadi di Jilid. Teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya Stay Mas Wonogiri. Stay Mas Wonogiri. Lalu teman-teman scroll di paling bawah. Di paling bawah itu ada namanya si akad mahasiswa. Silakan teman-teman klik di masing-masing. Nanti akan muncul seperti ini tampilan awalnya. Untuk username dan passwordnya tadi sudah saya share di grup WhatsApp-nya masing-masing. Di sini kita akan mengambil contoh punyanya siapa nggih. Kita pakai ini. Tapi Mas berkumpulnya enggak membahas benar-benar membahas passwordnya sama nimnya kalau di awal itu sama. Password sama username yaitu sama, yaitu di pakai nim. Ya. Tadi ketika teman-teman pertama kali membuka pasti akan muncul halaman seperti ini. Selamat datang di portal akademik. Lalu teman-teman akan diminta untuk membuat password baru. Nah, password ini harus teman-teman langsung diklik setujui. Password yang baru ini harus teman-teman ingat. Karena akun ini akan selalu digunakan di perkuliahan teman-teman. Sorry. Nah, nanti kalau di tengah perjalanannya teman-teman lupa, aduh, saya kalau lupa gimana Mbak gitu. Kalau lupa, teman-teman bisa menghubungi ke bagian operator data. Beda ya. Setelah selesai, kita klik next. Nanti akan muncul seperti ini. Halaman awalnya, teman-teman. Tadi di sesi pertama sudah diajari tentang tata cara untuk membayar atau melihat tagihan pembayaran teman-teman. Di informasi tagihan dan pembayaran. Itu bisa dilihat
Seperti ini. Untuk jika mau membayar melalui VA, tinggal diklik detail. Ini adalah VA-nya. Langsung dibayarkan begitu. Kemudian untuk di sini saya di bagian akademik akan memberitahu cara untuk melakukan pengambilan kartu rencana studi. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian akademik lalu kartu rencana studi. Ini. Nanti ketika ada peringatan seperti ini, bukan periode KRS, ini teman-teman tidak bisa mengambil KRS-nya. Jadi KRS itu ada periodenya. Biasanya di surat edaran itu sudah dicantumkan dari periode tanggal berapa sampai tanggal berapa. Itu nanti akan ada dicantumkan di surat edaran. Jadi teman-teman ketika ada surat edaran jangan hanya di-skip, tapi dibaca dengan seksama. Jadi maksudnya ketika itu ada sesi KRS tanggal 1 sampai tanggal 5, yaitu benar-benar teman-teman manfaatkan itu. Karena ketika periode KRS-nya sudah ditutup, teman-teman akan kesulitan. Teman-teman harus menghubungi bagian operator data, harus menghubungi bagian keuangan supaya bisa dibukakan kembali gitu. Karena ketika teman-teman tidak mengisi KRS, akibatnya apa? Akibatnya nama teman-teman tidak akan masuk di absensi dosen. Gitu. Meskipun teman-teman masuk di perkuliahan, tapi kalau tidak masuk di absensinya dosen itu juga akan percuma gitu. Jadi tidak ada rekapannya. Padahal absensi dosen itu sangat berpengaruh pada nilai. Jadi ketika ada surat edaran untuk segera melakukan KRS-an, silakan dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kemudian nanti di kartu rencana studi ini ada pilihannya. Ada pilihannya. Ada dipilih. Karena di STEM Mas Wonogiri ini menggunakan kurikulum paketan. Jadi setiap semester itu sudah ditentukan mata kuliahnya. Jadi teman-teman tinggal klik saja nanti di akademik kartu rencana studi, kemudian paket semesternya. Nanti tinggal dicentang semuanya di paket semester itu, lalu diklik tambah. Setelah diklik tambah, nanti teman-teman tinggal menunggu ACC dari dosennya masing-masing. Kalau sudah di ACC dari dosen itu berarti nama teman-teman sudah masuk ke dalam absensi begitu. Nah, kalau mau dicetak dipersilahkan. Silahkan, ini nanti tampilan untuk cetakan kartu rencana studinya seperti ini. Itu. Selanjutnya saya akan mengajari tentang bagaimana cara untuk absensi kuliah. Ini di bagian akademik juga, nanti ada di bagian presensi kuliah. Di bagian presensi kuliah itu nanti teman-teman, ini ada contoh ya, contoh masuk ini. Ini berarti dosennya sedang membuka untuk sesi absensi. Membuka sesi absensi, teman-teman tinggal klik di bagian ini, input presensi. Input presensi. Ini sudah diabsenkan oleh dosennya. Itu ya, nanti tinggal di situ ada pilihannya, teman-teman masuk, hadir, sakit atau alfa. Jadi ketika ini bisa diisi ketika dosennya sudah membuka kelasnya. Kalau dosennya tidak membuka, berarti juga tidak bisa diisi. Dan dosen itu biasanya membuka di awal pertemuan sampai di akhir jam pertemuan. Kalau teman-teman itu absensinya setelah pembelajaran juga tidak akan bisa. Teman-teman harus konfirmasi dulu sama dosennya. Presensi teman-teman ini sudah akan terinclude, otomatisasi terinclude ke nilai. Jadi berapa persen teman-teman masuk itu sudah akan muncul
nanti di bagian nilai gitu ya. Itu yaitu cara untuk presensi perkuliahan. Selanjutnya yaitu untuk cara cetak kartu ujian. Cetak kartu ujian jadi nanti ada dalam satu semester ada TTS, tes tengah semester, dan juga TAS, tes akhir semester. Di situ harus melakukan cetak kartu ujiannya mandiri. Jadi masing-masing mahasiswa itu harus mencetak kartu ujiannya sendiri-sendiri sebelum memasuki kelas ujian. Gitu. Ya, itu caranya yaitu di bagian akademik, lalu di bagian cetak kartu ujian. Nah, ini ada cetak kartu ujian tengah semester, ada cetak kartu ujian akhir semester. Ini juga ketika cetak kartu ujian juga ada periodenya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dan juga ada syaratnya. Jadi ketika teman-teman cetak kartu ujian tengah semester, biasanya itu syaratnya 50% pembayaran harus dibayarkan. Kalau di TAS itu 100% pembayaran harus sudah lunas baru bisa mengikuti ujian akhir semester. Ya, nanti teman-teman tinggal klik di bagian cetak kartu ujian tengah semester begitu. Nanti sudah ada hari, tanggal, waktunya, ruangnya gitu. Teman-teman tinggal print out, lalu ketika ujian nanti setelah ujian kartunya dikumpulkan, dimintakan para pengawas. Sebelum melakukan ujian, jadi saya lupa, seharusnya setelah cetak kartu ujian itu kartu ujiannya dimintakan tanda tangan kepada kepala prodinya masing-masing. Di sini sudah ada masing-masing prodi sudah ada namanya. Jadi teman-teman tinggal menjumpai Bu Ratih, Ibu minta tanda tangan untuk kartu ujian. Ketika kartu ujian itu sudah ditandatangani oleh kaprodinya masing-masing, berarti teman-teman sudah diperbolehkan untuk memasuki ruang ujian dengan membawa kartu ini, begitu ya. Karena salah satu syarat bisa mengikuti ujian, teman-teman harus menggunakan atau membawa kartu ujiannya, gitu bisa. Setelah ini teman-teman saya ajarkan untuk melakukan cetak HS atau kartu hasil studi. Kartu hasil studi itu dicetak setelah akhir semester, setelah ujian akhir semester, biasanya selang 1 minggu atau 2 minggu itu hasil studinya sudah bisa dilihat oleh teman-teman. Tuh, nanti semesternya teman-teman tinggal pilih, kemudian tinggal dilihat, lalu sudah ada nilainya di sini, teman-teman tinggal dicetak sendiri, kemudian dimintakan tanda tangan oleh kaprodi dan cap oleh kaprodi. Kemudian disimpan. Karena apa fungsinya? Fungsinya ketika nanti teman-teman mau melakukan pendaftaran skripsi, ujian skripsi, melakukan pendaftaran ujian skripsi, teman-teman harus mengumpulkan kartu hasil studi dari semester 1 sampai semester 7. Nanti akan dilihat di situ jika ada nilai yang belum lulus itu nanti teman-teman akan diminta untuk mengulang sehingga nilainya itu sudah dinyatakan untuk lulus. Jadi usahakan setiap semester itu teman-teman selalu cek hasil studinya. Jadi semisal teman-teman ini sekarang ini semester 1, nanti setelah akhir semester 1 hasil studinya dicek. Setelah dicek biasanya itu setelah nilai keluar ada masa sanggah. Masa sanggah kurang lebih itu 1 minggu. Masa sanggah yaitu untuk teman-teman diberi waktu untuk memperbaiki nilainya. Semisal teman-teman mendapat nilai D. Oh, dalam mata kuliah ilmu tauhid saya dapat nilai D. Apa yang teman-teman lakukan? Ke operator dulu apa? Kamu dulu. Tidak surat itu saya. Surat dong. Kak operator. Bisa langsung dosen. Oke. Gini. Jadi ketika teman-teman masih dalam masa sanggah,
1 minggu setelah hasilnya keluar, ketika masih dalam masa sanggah, itu teman-teman langsung menjumpai dosennya masing-masing. Semisal dalam ilmu tauhid teman-teman mendapat nilai D, teman-teman langsung menemui dosennya, kemudian Bapak saya mau melakukan perbaikan nilai. Itu nanti teman-teman akan diarahkan untuk diberikan tugas atau apa itu sesuai dengan kebijakannya dosen masing-masing. Nah, kalau teman-teman tidak setiap akhir semester tidak melihat kartu hasil studinya, nanti di semester 7 ternyata di semester 8 nanti ternyata ada nilai yang tidak lulus, teman-teman akan berhenti di situ. Karena tidak bisa melakukan pendaftaran ujian skripsi. Teman-teman harus melakukan perbaikan nilai sampai dinyatakan nilai itu lulus gitu ya. Jadi ketika ada masa sanggah itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau nanti di akhir semester baru sadar, itu akan menyulitkan teman-teman sendiri. Mungkin saja dosen yang di semester 1 sampai ketika teman-teman di semester 8 itu sudah ganti juga bisa. Jadi nanti akan teman-teman kesulitan sendiri. Jadi saran dari saya ketika memang di situ ada surat edaran dari bidang akademik, silahkan dibaca dengan seksama, difahami maksudnya apa. Kalau belum jelas silahkan tanya ke bagian akademik, bisa langsung ke saya. Jadi tidak ada teman-teman tidak dirugikan di akhir, juga teman-teman juga tidak bingung di akhir ketika nanti melakukan sudah waktunya untuk ujian skripsi tapi tersendat karena ada nilai yang tidak lulus gitu. Jadi manfaatkan benar-benar waktu yang teman-teman gunakan. Gitu ya. Tadi di akademik juga ada menu surat keterangan pendamping ijazah. Ini nanti akan teman-teman gunakan ketika teman-teman sudah selesai skripsinya, tinggal menunggu waktu wisuda. Ini nanti akan ada sosialisasi kembali untuk pengisian surat keterangan pendamping ijazah. Jadi setelah lulus dari Staimas, teman-teman tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi juga mendapat surat keterangan pendamping ijazah untuk membantu teman-teman mencari pekerjaan di luar begitu. Oke. Gitu dulu dari saya. Oke, jika teman-teman dalam penyampaian saya terlalu cepat atau teman-teman bingung dan lupa tadi caranya bagaimana, teman-teman bisa ke websitenya Staimas, lalu di bagian pendidikan itu ada pusat data dan informasi. Silakan teman-teman klik di situ. Di situ sudah komplit tentang tutorial login dan logout mahasiswa. Maksudnya ini login logout itu untuk mahasiswa masuk ke portalnya. Kemudian pengambilan kartu rencana studi, ada cetak kartu ujian, kartu hasil studi, cetak transkrip nilai. Kemudian untuk pendaftaran akhir dan SKPI juga ada tutorial untuk mencari informasi tagihan dan pembayaran. Semuanya itu sudah ada di sini, tutorialnya sudah komplit. Nah, ini untuk presensi kuliah juga jika lupa caranya gimana, teman-teman tinggal itu di sini sudah saya jelaskan secara rinci tentang bagaimana caranya. Kalau dari sini juga masih bingung, teman-teman bisa cari saya. Ruangan saya ada di lantai 2, di ruang bersama dengan Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Pak Amir, gitu ya. Gitu. Dari saya cukup. Jika ada pertanyaan bisa teman-teman lewat chat. Kalau tidak ada, mungkin di lain kesempatan ketika nanti bertemu saya, bisa teman-teman langsung bertanya kepada saya. Ada pertanyaan? Untuk absensi bisa di-share Mbak Lia. Untuk teman-teman yang hadir pada hari ini, silakan mengisi absensi dulu. Di room chatnya sudah di-share oleh Mbak Emil. Kemudian nanti teman-teman kalau mau mendengarkan ulang sosialisasi dari Mbak Putri sama Mbak Astiti atau saya, nanti bisa membuka YouTube-nya Staimas Wonogiri, nanti akan diupload di situ videonya hari ini. Teman-teman, ketika kalau teman-teman sudah absensi dan sudah tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Saya ucapkan
terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa semester 1 yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendatangi sosialisasi pada siang hari ini. Oke, untuk dokumentasi hari ini saya mohon untuk teman-teman buka kameranya, kita foto bersama untuk laporan saya. Oke. Saya minta tolong untuk buka kameranya sebentar saja, tidak aja 1 menit. Nanti saya screenshot sebentar, langsung kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Dan juga saya memohonkan maaf dari teman-teman saya yang bekerja di siang hari ini. Oke. Tapi saya minta tolong untuk dibuka kameranya sebentar untuk kita foto. Tidak usah malu, karena kita sering bertemu di kampus. Ayo, sebentar saja. Kalau teman-teman cepat, saya juga akan cepat. Screenshot ini. Oke. Terima kasih dari teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Oke, sekian dari kami. Banyak salahnya, banyak kurangnya saya. Kami mohon maaf. Beserta absen boleh keluar dari ruang Zoom.